Jesus, your heart is a womb, holding a humanity wounded in fragility. Jesus, your heart is a gift, the Holy Spirit coming in blood and water flowing. Jesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, umat beriman sekalian, para meditator yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai kegiatan meditasi kita pada kesempatan ini dengan merenungkan dan juga mengambil inspirasi dari bacaan suci dan pengajaran dari surat ke-48. Kita mohon penerangan Tuhan atas kita sekalian, dan kita mohon agar kita pun layak untuk melaksanakan meditasi ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para meditator yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan Injil Yohanes yang berisi tentang doa Yesus, dan dalam doanya Yesus mengharapkan agar kita semua bersatu. Yesus mengharapkan rahmat dari Allah agar kita semua bersatu, agar kita selalu bersama-sama. Oleh karena itu, hari ini adalah momen yang berharga bagi kita sekalian para meditator, di mana kita akan merenungkan tentang persatuan atau penyatuan, komunion atau union. Kalau dalam bahasa Italianya comunione atau unione. Dan saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam surat ke-48 ini kita akan melihat beberapa konsep yang disajikan kepada kita tentang apa yang tepat, apakah persatuan atau penyatuan. Dari dua dasar kata, comunione dan unione, dari kata kerja comunicare, comunione, dan unione, unire. Itu saja sudah ada perbedaan. Secara singkat dapat saya katakan bahwa perbedaan dari persatuan dan penyatuan ini
yakni dalam persatuan ada relasi. Sebagaimana dalam doa Yesus dari Injil Yohanes yang kita baca tadi, bahwa relasi inilah yang menghubungkan Kristus dengan Bapa dan Kristus dengan kita. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa. Dalam persatuan, relasi ini hidup komunione, suatu komunitas, suatu persekutuan. Tapi dalam penyatuan bisa saja terjadi keseragaman. Tidak ada kesatuan. Dan saudara-saudariku, sebenarnya relasi yang Yesus harapkan adalah persatuan. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa, agar kita semua bersatu. Pandangan Bapak Gereja Perdana sama sekali tidak meragukan bahwa penyatuan dengan yang ilahi dimungkinkan bagi semua orang. Sebagaimana yang ditulis Gregorius Nyssa, Allah adalah kehidupan dari semua makhluk bebas. Dialah keselamatan bagi semua, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang adil maupun yang tidak adil, yang saleh maupun yang tidak saleh, bagi mereka yang bebas dari keinginan atau mereka yang terjebak di dalamnya. Bagi para rahib atau mereka yang hidup di dunia, yang terpelajar maupun yang buta huruf, yang sehat maupun yang sakit, yang muda maupun yang tua. Gregorius Nyssa menggarisbawahi Allah adalah kehidupan bagi semua makhluk bebas. Dan saudara-saudari, selanjutnya konsep tentang persatuan atau penyatuan ini juga diangkat oleh para filsuf Yunani, terutama Plato. Plato adalah yang pertama yang merumuskan gagasan tentang kita memiliki sesuatu yang penting, yang sama dengan yang ilahi. Di dalam diri kita ada sesuatu yang penting, yang sama dengan yang ilahi. Tapi bukan berarti kita yang ilahi. Mereka menyebutnya, para filsuf Yunani ini menyebutnya sebagai nous, intelijensi intuitif murni yang berbeda dengan intelijensi rasional. Mungkin ini suatu istilah filosofi, istilah filosofis tepatnya. Memiliki sesuatu yang serupa dengan yang ilahi di dalam diri kita membuat kita bisa mengenal yang ilahi. Sebagai gagasan umum pada pemikiran awal bahwa hanya yang mirip yang bisa mengenali yang mirip. Pengalaman kita sehari-hari juga menegaskan hal tersebut. Hanya pada saat kita memiliki sesuatu yang mendasar yang sama dengan orang lain, maka kita dapat benar-benar berelasi dengan mereka. Kita dapat bersatu pikiran dan jiwa. Atau yang dalam ajaran gereja disebut solidaritas. Jika kita memiliki hati yang bersolider dengan orang lain, kita dapat merasakan penderitaan mereka. Kita dapat merasakan sukacita mereka. Dan saudara-saudari, ajaran para filsuf Yunani ini, yakni mengenal yang ilahi dengan sesuatu yang sama di dalam diri kita dengan yang ilahi, atau intelijensi intuitif murni. Ada sesuatu yang sama antara kita dengan yang ilahi. Bapak Gereja Perdana Clemens dari Alexandria melihat hubungan antara konsep nous filsuf Yunani ini dengan konsep yang diungkapkan dalam kitab Kejadian tentang kita diciptakan menurut gambar Allah. Clemens dari Alexandria memperjelas apa yang sudah diajarkan oleh para filsuf Yunani, dalam hal ini Plato, bahwa yang sama itu adalah kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut mereka, gambar itu sebanding dengan nous. Yang mengikutinya kemudian adalah Origen, Bapa Kapadokia, Evagrius, bahkan kemudian Meister Eckhart. Semua melihat gambar Allah sebagai bukti dari kesatuan asli
dan esensial kita dengan Allah. Alasan mengapa kita menyentuh dan disentuh oleh realitas transpersonal tertinggi ini adalah karena ada sesuatu di dalam diri kita yang serupa dengan realitas ilahi ini. Karena ada sesuatu dalam diri kita yang sama dengan realitas ilahi ini. Keyakinan yang sama juga didapati dalam kata-kata Yesus, Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah ada di dalam kamu dan di antara kamu. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, apakah engkau tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Dan saudara-saudariku sekalian, menyadari kita adalah gambar Allah. Menyadari bahwa dalam diri kita itu ada nous, intelijensi intuitif murni yang menghubungkan kita dengan Allah. Maka sebenarnya meditasi yang kita sering lakukan ini membantu kita untuk mengalami realitas ini, mengalami realitas yang tertinggi, mengalami pertemuan tentang apa yang sama antara kita dengan yang tertinggi, apa yang mirip antara kita dengan yang tertinggi. Meditasi membantu kita untuk merasakan kekuatan yang hidup karena Kristus di dalam diri kita. Meditasi memberikan kita selain kekuatan juga menyembuhkan, mengubah dan membawa kita kepada kesadaran keutuhan dan kasih yang lebih besar. Dan saudara-saudariku, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yohanes kita menemukan doa kesatuan Yesus yang sungguh indah, supaya mereka satu sama seperti kita adalah satu. Tadi kita dengar Yohanes 17 ayat 21. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu. Ut omnes unum sum. Terus menerus para mistik mengalami identitas ini dan membicarakannya dipandang dengan kecurigaan. Meister Eckhart berbicara tentang kelahiran sang sabda dalam jiwa, yang dia maksud adalah terwujudnya kesadaran Kristus di dalam diri kita yang merupakan penghubung kita dengan yang ilahi. Dan Santa Teresia dari Avila berbicara tentang puri batin, bagaimana tempat tinggal ketujuh perkawinan rohani sebagai keadaan permanen kesatuan yang melampaui pengangkatan suatu keutuhan yang total. Dan saudara-saudari, dalam kekristenan kita meyakini ada persatuan, bukan penyatuan. Sebab dalam persatuan itu sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa ada relasi. Dalam persatuan itu ada komunikasi. Dalam persatuan itu apa yang berbeda tetap dihargai, bersatu dalam perbedaan, bukan direduksi. Hal ini tidak dapat dilihat sebagai menyatu total, namun sudah pasti bahwa individu akan kehilangan semua rasa keterpisahan dari yang satu dan mengalami penyatuan total. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa individu itu tidak ada lagi. Hanya seperti setiap unsur dalam alam merupakan cerminan unik dari suatu realitas, maka setiap manusia merupakan pusat kesadaran unik di dalam kesadaran universal. Ada relasi, setiap kita itu merupakan pusat kesadaran unik di dalam kesadaran universal. Ini dalam bukunya Grief, The Marriage of East and West, perkawinan timur dan barat. Saudara-saudari, menyadari bahwa berbagai konsep yang sudah saya utarakan tadi dari surat 48 antara penyatuan dan persatuan, antara unione dan komunione, kita meyakini bahwa dalam persatuan kita bersama Kristus dan bersama Allah. Meditasi membantu kita untuk menjaga relasi kita dengan Kristus. Meditasi menyadarkan kita bahwa relasi ini yang menyatukan kita dengan Kristus. Relasi ini yang membuat kita menjadi satu. Ut omnes unum sum.
Saudara-saudariku sekalian, setelah kita mendengarkan dan juga mengikuti pengajaran singkat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam meditasi. Duduklah dengan tenang, punggung tegak, tutup mata dengan lembut. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan kehadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua orang yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, meditasi kita pada hari ini, orang-orang yang kita doakan, selalu dan senantiasa berkenan dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.